Pernahkah kau merasa saat kau berjalan melewati tetangga, mereka tersenyum ramah, tapi hanya saat kau memakai pakaian bagus? Pernahkah kau menyadari saat kau datang ke acara keluarga, sapaan mereka hangat hanya jika kau membawa kabar baik atau sedikit rezeki untuk dibagi? Dan saat kau datang dengan tangan kosong, dengan wajah lelah berjuang tiap hari, seolah kau adalah orang asing yang baru mereka lihat di hidup mereka. Itulah kenyataan yang paling jujur, paling kejam, tapi paling nyata di negeri kita ini. Orang akan mengenalimu lewat apa yang kau miliki, bukan siapa dirimu. Dan saat kau miskin, kau seolah tidak ada. Hari ini aku bercerita tentang rasa itu, rasa yang pernah dirasakan jutaan anak bangsa kita, yang tumbuh dalam keterbatasan, dan harus belajar sejak dini bahwa dunia ini memang keras kepada mereka yang belum beruntung. Aku yakin tak hanya aku yang pernah merasakannya. Di setiap sudut desa, di setiap gang sempit kota, ada anak-anak yang tumbuh dengan cerita yang hampir sama. Sepatu yang diganti alasnya 3 kali sebelum akhirnya dibuang. Seragam yang warnanya sudah tak cerah, tapi tetap disetrika rapi, karena itu satu-satunya yang dimiliki. Yang talinya sudah putus, diikat dengan tali bekas, tetapi tetap dipeluk erat saat berangkat ke sekolah. Rumah yang saat hujan turun, tak ada sudut yang benar-benar kering. Makanan yang sederhana, yang kadang harus dibagi untuk cukup bersama keluarga. Orang tua yang berangkat sebelum fajar menyingsing, pulang saat bintang sudah tinggi di langit. Keringat mereka menetes di setiap langkah. Tapi rezeki belum cukup untuk mengubah keadaan. Dan kita, anak-anak mereka, harus tumbuh dengan memahami satu hal yang pahit. Kita belum bisa memilih lahir di mana, tapi dunia memilih untuk menilai kita dari tempat kita lahir. Di sekolah, teman sekelas berbisik saat kau lewat, menunjuk bajumu yang ada tambalannya, menertawakan sepatumu yang sudah usang. Di lingkungan rumah, tetangga berbisik di belakang punggungmu, menilai keluargamu seolah kemiskinan adalah dosa yang besar yang tak bisa diampuni. Di acara keluarga sendiri, tempat yang seharusnya menjadi tempat pulang teraman, kau justru merasa paling asing. Tak ada yang menanyakan apa yang kau rasakan. Tak ada yang bertanya apa yang kau butuhkan. Yang ada hanya tatapan merendahkan, senyuman sinis, dan pertanyaan yang menyakitkan. Kapan kau punya rumah sendiri? Kapan beli kendaraan? Kapan hidupmu seperti orang lain? Mereka tidak tahu bahwa setiap pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk pelan-pelan ke dalam hati. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum yang kau paksakan, ada air mata yang kau telan sendirian di dalam selimut malam itu. Mereka tidak tahu bahwa kau berjuang setiap hari hanya untuk tetap berdiri tegak, karena mereka hanya berdiri di tempat yang sudah nyaman. Dan inilah kenyataan yang harus kita terima dengan dada yang lapang. Saat kau belum punya apa-apa, kan orang yang kau anggap saudara pun akan berpura-pura tidak mengenalimu. Saat kau susah, kau sendirian. Saat kau butuh bantuan, pintu-pintu seolah tertutup rapat. Saat kau butuh teman bercerita, semua orang tiba-tiba sibuk. Tapi lihatlah dengan matamu, lihatlah dengan mata hatimu. Saat kau mulai bangkit, kau mulai punya sesuatu untuk ditunjukkan, tiba-tiba semua orang mengenal namamu. Tiba-tiba semua orang mengaku kenal sejak dulu. Tiba-tiba semua orang ingin duduk di sebelahmu, berfoto bersamamu, mengaku sebagai bagian dari perjalananmu. Orang tidak berubah jahat, mereka hanya menunjukkan wajah aslinya. Dan kemiskinan adalah cerminan paling jujur untuk melihat siapa yang benar-benar ada untukmu, dan siapa yang hanya ada untuk keuntungan mereka sendiri. Tapi dengarkan baik-baik,
Jangan pernah menyesali masa kecilmu yang susah. Jangan pernah malu dengan latar belakangmu yang sederhana. Karena dari sanalah Allah mengajarkan kita hal-hal yang tidak bisa diajarkan oleh kemewahan. Kita belajar bersyukur karena kita tahu betul rasanya kekurangan. Maka kita menghargai setiap kelebihan sekecil apapun. Kita belajar mandiri karena sejak dini kita tahu tak semua orang akan ada di sisi kita. Maka kita belajar berdiri dengan kaki sendiri. Kita belajar memilah teman, mereka yang tetap ada saat kita belum punya apa-apa. Itulah harta paling berharga yang tak bisa dibeli dengan uang. Kita belajar tidak sombong karena kita pernah berada di bawah. Kita tidak akan pernah meremehkan siapapun yang sedang berada di posisi yang sama. Orang boleh meremehkanmu hari ini, biarkan mereka. Karena kemewahan bisa hilang dalam semalam, tapi semangat yang ditempa dari keterbatasan itu akan abadi.